Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah. Semoga dosa-dosa kita di masa lalu sengaja maupun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berpuasa sejatinya bukan saja sebatas menahan lapar dan haus saja, tapi lebih dari itu, berpuasa juga harus mampu menahan hati kita. Orang yang berpuasa harus menjaga hatinya. Ada salah satu penyakit hati yang harus kita hindari dalam diri kita. Ini bisa kita implementasikan dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Penyakit hati apa yang harus kita hindari? Yaitu penyakit sombong, takabur. Jadi sifat sombong ini adalah salah satu penyakit hati. Sifat sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, orang yang sombong pasti akan binasa, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu sifat sombong? Sifat sombong merupakan sifat di mana seseorang merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih alim, merasa dirinya lebih soleh dibandingkan dengan orang lain. Jadi itu adalah sifat sombong. Karena dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih soleh, lebih alim, kemudian orang sombong ini akhirnya selalu meremehkan orang, selalu merendahkan orang, selalu menyepelekan orang. Dan ini orang sombong. Ada nggak yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Karena sifat sombong ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan sifat yang sangat berbahaya. Yang ketika kita berpuasa, penyakit hati ini atau sifat ini tidak boleh hadir dalam hati kita. Terkait larangan sifat sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wala tusahhir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Biasanya orang sombong itu selalu memalingkan muka dari manusia. Kenapa dia palingkan muka dari manusia? Karena dia angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Nah, inilah dalil atau dasar hukum di mana kita dilarang memiliki sifat sombong. Jangan sampai mentang-mentang kita berpuasa, kemudian kita merendahkan orang yang tidak berpuasa. Mentang-mentang kita setiap hari selalu membaca Al-Quran, tapi malah dia menyepelekan orang yang tidak membaca Al-Quran. Mentang-mentang kita sholat tarawih, kemudian dia merasa dirinya paling alim, kagum terhadap dirinya, kemudian merendahkan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sifat sombong. Di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali penjelasan terkait bahaya dari sifat sombong. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, waspada. Apakah ada sifat sombong dalam dirimu? Mudah-mudahan tidak. Jadi bahaya yang pertama dari sifat sombong itu adalah sifat sombong menghalangi turunnya rahmat Allah. Ketika seseorang memiliki sifat sombong, Allah enggan memberikan rahmat. Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang yang sombong. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ada orang yang tidak diselamatkan oleh Allah karena dia sombong. Ada dua orang yang Allah sebut namanya. Yang pertama adalah Allah menyebut sosok Fir'aun. Kita sudah tahu cerita kisah dari Fir'aun. Biasanya Fir'aun ini identik dengan kisahnya Nabi Musa. Nah, sosok Fir'aun adalah sosok yang sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia memiliki pangkat yang tinggi. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kemudian kekuasaan dan jabatannya membuat dia sombong. Tapi bagaimana akhir dari perjalanan hidup Fir'aun? Allah tenggelamkan Fir'aun yang sampai detik ini jasadnya masih ada. Allah tidak menyelamatkan Fir'aun karena Fir'aun sombong, angkuh, takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sosok yang kedua yang Allah sebut adalah Qarun. Dalam kisah Qarun ini dikenal sebagai orang yang kaya. Kekayaan kita nih Bapak Ibu sekalian, kalau dibandingkan dengan kekayaan Qarun, tidak ada apa-apa. Orang yang pamer, orang yang flexing itu di mata Qarun diketawain. Qarun itu orang yang kaya. Dia memiliki ribuan kunci gudang yang isinya emas, perak dan barang-barang berharga yang lainnya. Tapi kemudian kekayaan yang dimiliki Qarun membuat dia lupa dengan dengan Allah, Sang Maha Pemberi Rizki.
Bagaimana perjalanan akhir hidup dari sosok Qarun? Karena kesombongannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya. Nanti baca Al-Quran kepada kisah Qarun. Allah menenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya. Karena hartanya tenggelam, maka sampai detik ini banyak yang nyari hartanya si Qarun. Biasa disebut harta Qarun. Itulah hartanya si Qarun. Nah, sosok Fir'aun kalau sekarang mah adalah sosok orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat, tapi sombong. Dulu sebelum jadi pejabat mau negur kalau ketemu, tapi sekarang boro-boro mau ketemu, ngeliat aja gampang, memalingkan muka dari manusia. Nah, sosok Qarun ya, kalau zaman sekarang adalah orang kaya tapi sombong, tapi angkuh. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pelajaran buat kita dari kisah Fir'aun dan kisah Qarun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kemudian bahaya dari sifat sombong kata Rasulullah adalah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Kata Rasulullah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang dalam hatinya mithqalu dzarrah min kibr, terdapat kesombongan walaupun itu sedikit, sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Jadi walaupun sedikit, itu sombong ada dalam dirinya. Dia merasa dirinya soleh, merasa alim, merasa mulia, maka sampai kapanpun dia tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sombong. Nah, kemudian bahaya yang ketiga dari sifat sombong adalah ketika dia bergaul di tengah-tengah masyarakat, pasti dia akan dijauhi dan ditinggalkan. Karena orang yang sombong itu cenderung egois, ingin menang sendiri, maunya didengerin, tapi nggak mau ngedengerin orang. Kalau dia ngomong, nggak boleh ada yang pergi, harus dengerin. Tapi giliran orang ngomong, nggak mau dengerin. Gitu. Merasa dirinya hebat, yang ngomong nggak ada apa-apa. Inilah kadang bahayanya sifat sombong ini, bahwa suka merendahkan. Dan salah satu penyebab orang yang sombong adalah ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu pengetahuan. Mau dulu. Jadi bukannya semakin menunduk, tapi semakin angkuh karena ilmu agama yang dia miliki. Orang yang sombong itu selalu melihat orang kecil, tapi sebenarnya orang yang sombong itu ibarat dia naik ke gunung, di puncak gunung dia melihat orang itu kecil, ada artinya. Tapi sebenarnya orang yang di bawah pun melihat dia kecil. Jadi tidak bakal diapresiasi oleh orang, karena dia melihat orang rendah dan kecil. Begitupun dia akan dilihat kecil. Nah, kemudian bahaya dari sifat sombong yang keempat adalah bahwa sombong dalam catatan peradaban Islam ini salah satu pemicu terjadinya konflik yang berujung peperangan. Dulu pada zaman Rasulullah terdiri dari berkabilah-kabilah bersuku-suku. Mereka itu hampir setiap waktu itu selalu berperang. Kenapa? Karena mereka merasa kelompoknya paling mulia, membangga-banggakan kelompoknya, kemudian merendahkan kelompok yang lain. Akhirnya selalu terjadi konflik dan berujung peperangan.
Tapi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan mereka terkait pentingnya memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Karena tawadhu ini lawan daripada takabur. Nah inilah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bersikap rendah. Nah, oleh karenanya marilah kita bersama pada momentum bulan suci Ramadan, kita bukan hanya saja menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita menahan hati kita, menjaga hati kita. Ini yang penting. Jangan sampai puasa tapi sombong, puasa tapi angkuh. Jangan. Oleh karenanya, bagaimana cara kita agar kita terhindar dari sifat sombong? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyadari insaf bahwasannya apapun yang kita nikmati sampai detik ini, apapun untuk kekuasaan, jabatan, harta, ini merupakan titipan dari Allah. Tidak perlu kita bangga-banggakan, karena bagaimanapun harta yang kita miliki ini merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menitipkan kita agar digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terus kita belajar tawadhu, rendah hati. Dan yang ketiga adalah marilah kita bersama-sama untuk terus bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersama dengan orang yang benar? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang benar. Kenapa Allah menyuruh kita untuk bersama dengan orang-orang benar? Karena lingkungan, teman, masyarakat ini pengaruhnya luar biasa. Ketika kita baik, tapi lingkungannya orang terdekat kita buruk, maka potensi pengaruh buruk itu pasti ada. Tapi ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang benar, sekalipun kita melakukan kesalahan, maka orang soleh itu akan selalu menasihati kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga kita terhindar dari sifat takabur, dan semoga puasa yang kita laksanakan kemarin, saat ini dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.